Untuk jantung fungsinya berfungsi untuk memompa darah, lalu pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Yang ketiga, paru-paru berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Di dalam jantung ini mempunyai 4 kantung penting. Yang pertama ada bilik kanan, serambi kanan, bilik kiri, serambi kiri. Yang bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Lalu untuk serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Lalu yang ketiga ada bilik kiri. Bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu yang terakhir ada serambi kiri, berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Lalu yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah organ tubuh yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah membawa darah yang kaya akan oksigen, nutrisi, maupun karbon dioksida. Pembuluh darah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pembuluh nadi, pembuluh vena atau pembuluh balik. Pembuluh nadi berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, pembuluh vena berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Kemudian yang ketiga ada paru-paru. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa di dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran. Yang pertama, ada peredaran darah kecil, lalu yang kedua ada peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil ini, prosesnya dimulai dari bilik kanan, lalu menuju arteri pulmonalis, yang ketiga paru-paru, lalu keempat ada vena pulmonalis, dan yang terakhir menuju ke serambi kiri. Untuk peredaran darah kecil mengandung karbon dioksida. Lalu yang kedua ada peredaran darah besar. Untuk prosesnya dimulai dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, kemudian menuju arteri, lalu yang keempat ke seluruh tubuh, kemudian menuju vena, dan terakhir menuju serambi kanan. Untuk peredaran darah besar ini mengandung kaya akan oksigen. Ada yang mau ditanya? Oke, Ibu lanjut ke materi bahasa Indonesia mengenai pantun. Untuk pantun ini pasti kalian udah tidak asing lagi. Jadi pantun ini merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun ini memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Coba Zanu, Ibu minta tolong bacakan satu pantun yang ada di dalam buku. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Iya, bagus. Untuk bait pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Lalu bait yang ketiga dan keempat yang dibacakan oleh Zanu merupakan isi. Pantun ini untuk menyusunnya harus mengikuti ciri-cirinya. Yang pertama, cara
menyusunnya itu ciri-ciri pertama bersajak ABAB, lalu yang kedua terdiri atas 4 baris dalam satu bait, yang ketiga setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Lalu ada 2 bagian, yaitu bait pertama dan bait kedua merupakan sampiran, bait ketiga dan keempat merupakan isinya. Untuk jenis pantun bisa dibedakan berdasarkan usia. Yang pertama ada pantun anak-anak, yang kedua pantun orang muda atau remaja, yang ketiga pantun orang tua. Lalu yang kedua ada jenis pantun yang dibedakan berdasarkan isi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pantun nasihat yang berisi tentang anjuran. Lalu yang kedua ada pantun jenaka yang berisi tentang candaan. Lalu yang ketiga ada pantun teka-teki, biasanya terdapat pertanyaan yang menarik atau teka-teki untuk dijawab pada bagian isi pantun. Lalu yang keempat ada pantun kiasan. Pantun ini berisi tentang kata-kata kiasan yang bisa kita artikan seperti mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.